Bismillah. Baik, sekarang kita masuk pada pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti as-siratu wat tariqah al-mu'tadatu hasanatan kanat au qabihatan. Yani jalan dan kebiasaan yang baik ataukah yang jelek. Atau dikatakan pula dengan siratu hasanatan au sayyatan. Jalan yang baik atau jalan yang tercela. Bisa juga diartikan dengan at-tariqatul mustaqimah. Jalan yang lurus atau benar. Berkaitan dengan pengertian dari sudut bahasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'." Rawahu Muslim. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan imbalan kebaikan dari perbuatannya itu, dan imbalan yang seimbang dengan orang yang mengikutinya setelah dia, dengan tak dikurangi sedikit pun. Begitu pula, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, dengan tak dikurangi dosanya sedikit pun. Hadis dari Muslim. Kemudian pada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La tattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhulu hajarat dabbi tadakhaltumuhu." Rawahul Bukhari. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan atau jalan orang-orang sebelum kalian, sejangkal demi sejangkal dan siasta demi siasta, sehingga meskipun mereka memasuki lubang biawak atau dob, niscaya kamu akan mengikutinya. Kami para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Beliau bersabda, "Lantas siapa lagi?" Berbeda dengan pengertian bahasa yang kita sampaikan dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu kepada arti ketetapan atau hukum Allah. Hal ini dapat dilihat pada surah Al-Kahfi ayat 55, Al-Isra ayat 77, Al-Anfal ayat 38, Al-Hijr ayat 13, Al-Ahzab ayat 38, Al-Fatir ayat 43, dan Al-Mu'min ayat 85. Dikatakan Ajad Al-Khatib, bila kata sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syarak, maka yang dimaksudkan dengan kata sunnah ialah segala yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syarak disebutkan Alkitab dan Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah Al-Quran dan hadis. Adapun Sunnah, menurut istilah, sebagaimana dalam mendefinisikan hadis, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengartikannya sama dengan hadis, dan ada yang membedakannya. Bahkan ada yang memberikan syarat-syarat tertentu yang berbeda dengan istilah hadis. Pengertian sunnah menurut ahli hadis ialah kullu ma usira an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin
au siratin sawa'un akana zalika qoblal bi'sati am ba'daha. Yani segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, ya, maupun sesudahnya. Menurut pengertian ini, kata sunnah berarti sama dengan hadis dalam pengertian terbatas atau sempit, sebagaimana dirumuskan oleh sebagian ulama ahli hadis. Dengan demikian, jumlah sunnah secara kuantitatif jauh lebih banyak dibandingkan kata sunnah menurut para ahli usul. Kemudian, para ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana yang telah kita sampaikan, mereka memandang Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau qudwah, ya, yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkan secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul SAW, tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syarak atau tidak. Begitu pula, mereka tidak melakukan pemilahan untuk keperluan tersebut. Apakah ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus ataukah sesudahnya. Dalam pandangan mereka, apa saja tentang diri Rasul SAW sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul adalah sama saja. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian berbeda dengan ahli hadis. Ahli usul mendefinisikan sunnah dengan kullu ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran, ya, min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu ayakuna dalilan li hukmin syar'iyyin. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takdirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syarak. Definisi menurut ahli usul ini membatasi pengertian sunnah hanya pada sesuatu yang disandarkan kepada Nabi yang ada relevansinya dengan penetapan hukum syarak. Maka segala sifat perilaku, sejarah hidup, dan segala sesuatu yang sandarannya kepada Nabi yang tidak ada relevansinya dengan hukum syarak tidak dapat dikatakan sunnah. Dengan definisi ini, secara kuantitatif, jumlah sunnah lebih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah sunnah menurut ahli hadis, apalagi jika hanya membatasi terhadap sesuatu yang datang setelah masa kerasulannya. Pengertian yang diajukan oleh para ahli usul tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa Rasulullah adalah penentu atau pengatur undang-undang yang menerangkan kepada manusia tentang aturan-aturan kehidupan, dustur al-hayah, dan meletakkan
dasar-dasar metodologis atau kaedah-kaedah bagi para mujtahid yang hidup sesudahnya dalam menjelaskan dan menggali syariat Islam. Maka segala pemberitaan tentang Rasul yang tidak mengandung atau tidak menggambarkan adanya ketentuan syarak tidak dapat dikatakan sunnah. Pandangan para ahli usul dalam hal ini mengacu kepada beberapa ayat Al-Quran, antara lain surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, "Wa ma a'atakum rasul fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya tinggalkanlah, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Dengan ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar mengikuti segala ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah. Segala yang diperintahkannya menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Sebaliknya segala yang dilarangnya menjadi keharusan untuk ditinggalkan. Dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi untuk dijelaskannya kepada segenap manusia tentang segala isinya. Sebagaimana firman-Nya, "Wanzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dan yang terakhir, sunnah menurut ahli fikih ialah ma sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi iftiradin wala wujubin. Segala ketetapan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain yang difardukan dan diwajibkan. Menurut mereka sunnah merupakan salah satu hukum yang 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Definisi lain menyebutkan bahwa sunnah ialah sesuatu yang apabila dikerjakan lebih baik daripada ditinggalkan. Kelebihan ini tidak berarti larangan atau ancaman karena meninggalkannya. Seperti sunnah-sunnah dalam solat dan wuduk. Pekerjaan sunnah ini membawa kelebihan, sehingga dianjurkan untuk mengerjakannya. Tidak ada yang mengharamkan meninggalkannya. Jelaslah bahwa yang mengerjakan akan mendapat pahala dan tak disiksa karena meninggalkannya. Ulama ahli fikih mendefinisikan sunnah seperti ini, karena mereka memusatkan pembahasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perbuatan-perbuatannya menunjukkan kepada hukum syarak. Mereka membahasnya untuk diterapkan pada perbuatan setiap mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh, mubah maupun sunnah.